Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor Muhajir, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2190124950022. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran TIK yang akan diikuti oleh 16 peserta didik kelas 7 di UPT SMP Negeri 2 Supa, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi masyarakat digital. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jadi perempuannya juga masuk ke satu ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah Tuhan masih memberikan sisa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Alangkah baiknya kita bersyukuri. Apalagi masih masa pandemi corona ini, kita harus terus jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga agar kita terhindar dari virus yang namanya corona. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kelas Sulfahik tentang bimbingan. Jabrak. Doa selesai. Gerak tempat gerak. Oke, dengarkan namanya ya. Manisya Tusana Mungit. Hadir Pak. Arfani Adianto. Hadir Pak. Arjuna. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Elvia Aulia. Hadir Pak. Fahri Muslimin. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar rasa nasionalisme kita ini makin berkembang ya. Jadi silakan berdiri. Hafal nih sama lagunya. Judulnya satu nusa satu bangsa. Dihafal? Oke ya, jadi semua menyanyi. Nusa
ya, silakan duduk kembali. Jadi setelah tadi perilaku wajib nasional, mari kita menyanyi bersama-sama. Semoga kita makin cinta tanah air kita yaitu Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, diperhatikan gambar di depan. Jelas ya. Ada yang bisa ceritakan perbedaan dari dua gambar tersebut? Ada yang bisa perbedaannya? Ada yang bisa? Ceritakan saja perbedaannya. Gambar satu apa yang dilakukan, kemudian gambar kedua apa yang dilakukan. Di mana letak perbedaannya? Di mana letak persamaannya dan letak perbedaannya? Silakan. Alicia. Silakan di. Perbedaannya, gambar kedua bekerja bersama, gambar pertama bersendiri. Oke, silakan dulu. Ada yang lain? Oke, silakan Pak Ila. Satu komunikasi dan teknologi, keduanya berkomunikasi secara langsung. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi gambar yang pertama itu seseorang berdiskusi atau berbicara dengan orang lain, tetapi secara langsung dengan tempat yang berbeda atau lokasi yang berbeda dengan menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya yang kedua sama, mereka juga berbicara, saling berkomunikasi, tetapi dia secara langsung bertatap muka atau di tempat yang sama. Itulah perbedaannya ya. Jadi satu menggunakan teknologi, satunya lagi tanpa menggunakan teknologi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang masyarakat digital. Jadi masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitasnya sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ini kita dapat bekerja, dapat berkomunikasi dan lain-lain. Nah, tetapi ada etikanya, ada aturannya. Jangan sampai kita seperti ini ya. Tahu gambar ini? Tahu. Tahu? Tahu. Tahu apa kasusnya? Belanja online ya. Nah, dia marah-marah tuh, tapi dia yang salah. Tuh, karena dia tidak tahu bagaimana sistematis belanja online. Nah, selanjutnya ada yang pernah seperti ini? Ada yang pernah seperti ini? Memulai chat dengan orang. Nah, ingat ya, ada yang biasa seperti ini. Nah, biasa kalau kita etika dalam chat itu, kalau misalnya sesama teman kalian boleh-boleh saja seperti ini. Tetapi kalau sesama orang lain yang tidak dikenal, tidak boleh seperti ini ya. Ada etika, jadi salam dulu atau memperkenalkan diri dulu. Oke ya. Jangan sampai kasus seperti ini terjadi. Nah, oke. Manfaat pembelajaran hari ini yang pertama itu kalian atau kita sebagai masyarakat digital atau bahasa kerennya netizen. Pernah dengar masyarakat digital atau netizen. Lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian lebih memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada di sekitar kita, manfaatnya itu. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat digital dengan baik. Kemudian yang kedua itu menjelaskan hubungan masyarakat digital dengan benar. Yang ketiga mendeskripsikan masyarakat digital dan masyarakat analog yang baik. Jadi ada masyarakat digital, ada masyarakat analog. Nanti jelaskan seperti apa. Kemudian memahami fenomena gaya hidup masyarakat digital dengan baik, kemudian membuat satu contoh pemanfaatan digital dengan benar. Adapun metode pembelajaran seperti biasa,
kita diskusi kelompok, tanya jawab, dan ada presentasi kelompok. Masyarakat digital atau biasa yang kalian dengar Division. Kemudian dasar memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Apa sih masyarakat digital itu? Apa sih netizen itu? Sebagai kita sebagai manusia merupakan makhluk Iya. sosial. Jadi kita harus atau kita saling berinteraksi antar sesama manusia ya. Nah, melalui interaksi itu maka terbentuklah yang namanya masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki yang bermukim di wilayah tertentu dan saling berinteraksi. Nah, pada abad ke-21, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi manusia dengan manusia lainnya itu memunculkan masyarakat baru. Nah, dalam interaksi itu, dalam perkembangan zaman, kita mengenal namanya teknologi. Jadi pada saat abad ke-21 itu manusia bisa saling berinteraksi dengan antar sesama manusia itu menggunakan teknologi. Ya, itu terjadi seperti saat ini ya, tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya menggunakan HP dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat digital ya. Nah, kemudian ciri-ciri masyarakat digital. Ada 3 ciri-ciri masyarakat digital ya. Yang pertama itu digital citizenship, kemudian digital lifestyle dan digital commerce. Ada 3 ya ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah digital citizenship, yaitu penggunaan perangkat dalam pelayanan publik. Semua seluruh rumahnya terkoneksi secara digital. Jadi misalnya buka pintu, dia cuma tekan tombol di HP-nya, pintunya terbuka. Dia pergi jauh, dia mau menyalakan lampunya, tinggal tekan di HP-nya, sudah nyala lampunya. Itu sudah ada ya. Pokoknya semua terkoneksi dengan digital di rumahnya ya, atau bisa disebut dengan smart home. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nada? Oke, kita lanjut ya. Penggunaan teknologi pada dunia maya. Penggunaan teknologi pada dunia maya itu memiliki banyak implikasi. Yang pertama, pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Jadi dunia maya itu luas ya, dan semua orang bisa mengaksesnya. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki kata-kata yang tepat, jangan sampai orang lain tersinggung. Seperti yang tadi contohnya, dia menghina satu agama tertentu. Begitu ya. Nah, tidak menyinggung. Oke ya. Jadi selanjutnya saya akan bagi kelompok sebanyak 4 kelompok ya. Kelompok 1 4 orang. 4 orang, jadi ini 4 orang. Kelompok 2 4 orang juga. Ya, kelompok 3 4 orang dan kelompok 4 orang. Oke. Jadi bisa ya 4. Silahkan dibalik saja. Betul ya.
bisa mempelajari masyarakat digital? Nah, ini kalian jawab ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang pertama itu, bagaimana masyarakat digital yang ada di Indonesia saat ini? Nah, kalian jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing, diskusikan bagaimana pandangan kalian, bagaimana masyarakat Indonesia saat ini. Apakah sudah sangat baik dalam penggunaan teknologinya atau masih belum ya, dan perlu belajar lagi. Kemudian yang kedua, apa efek dari munculnya masyarakat digital dengan kehidupan kita sehari-hari? Jadi kalian diskusikan apa efeknya. Ini mungkin kalian bisa jawab, kalian bandingkan dulu bagaimana kehidupan tanpa digital dan sesudah ada digital, apa efek yang muncul, apa efek yang terjadi. Kemudian yang ketiga, beri contoh penerapan kemampuan teknologi digital yang biasa kalian gunakan. Nah, jadi yang biasa kalian gunakan, contoh penerapannya apa? Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan dikerjakan ya. Apa titik dari situasi kita gimana itu efeknya itu ya, kita bisa menyampaikan informasi kita juga belajar ya, bisa itu disambil. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, baiklah. Karena sudah selesai, jadi kita akan masuk ke sesi presentasi. Jadi kalian melalui perwakilan satu orang ya, setiap kelompok akan memaparkan hasil kerja kalian ya. Jadi silahkan ditunjuk siapa perwakilannya dan silahkan berdiri di depan sini ya, mempresentasikan hasil kerjanya. Oke? Oke ya? Oke, sudah ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa yang ingin maju dulu? Perhatian dulu, perhatian. Siapa yang ingin maju dulu? Kelompok 1? Oh ya, silahkan kelompok 1 berdiri. Pertanyaan ke-1 jawabannya, masyarakat digital Indonesia saat ini sudah hampir semua menggunakan teknologi digital. Namun masih banyak juga yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Pertanyaan kedua, jawabannya ada dua efek yang muncul, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek positifnya bisa mengakses informasi melalui
setelah tadi presentasi dari kelompok 1, silakan beri aplaus. Oke, dari pemaparan, tanggapan atau pertanyaan dari jawaban kelompok 1. Berarti kalau tidak ada, berarti semua setuju ya dengan jawaban dari nomor 1. Begitu? Iya, Pak. Oh ya, oke. Nah, silakan kelompok 2 bisa presentasi. Masyarakat digital yang ada di Indonesia saat ini memiliki attitude yang paling kurang dalam bersosial media se-ASEAN. Tetapi sisi positifnya adalah teknologi menjadi bumerang kemajuan bangsa Indonesia dan lebih mudah untuk menjual barang walaupun tidak bertemu langsung. Kedua, memberi dampak positif yaitu lebih mudah berkomunikasi dengan teman atau kerabat jauh, dapat membeli barang tanpa datang ke tokonya langsung. Namun juga memiliki dampak negatif yaitu seringnya tersebar info-info hoax dan penghinaan agama satu sama lain. Ketiga, penerapan teknologi yang biasa kami gunakan adalah berkomunikasi menggunakan handphone, bisa juga laptop, belajar online menggunakan handphone ataupun laptop, komputer untuk bermain game. Oke, beri aplaus. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok 2? Oke, silakan. Ke kelompok 2. Kelompok 2 menjawab jika teknologi menjadi bumerang. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dari jawaban tersebut? Oke, silakan duduk. Nah, pertanyaan dari kelompok 2 ini cuma ingin memperjelas jawaban dari kelompok 2 itu kan tadi teknologi digital itu sebagai bumerang ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksudnya bumerang itu seperti apa? Bisa dijawab? Oke, langsung dijawab. Teknologi yang berbalik kepada bangsa Indonesia, berbalik kepada kemajuan bangsa Indonesia. Apa yang kita lakukan kepada orang lain melalui teknologi itu pun yang akan berbalik kepada kemajuan bangsa kita. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Maksud dari teknologi informasi yang jadi bumerang. Jadi teknologi yang kita gunakan itu akan kembali lagi ke kita sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi aplaus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan tampil ke depan perwakilannya. Oke, depan sini ya. Oke, jadi kelompok lain dengarkan baik-baik. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, bekerja, dan berkreasi. Juga masyarakat Indonesia dalam menggunakan alat digital tersebut cukup baik karena ada yang menggunakan dengan baik dan ada juga yang menggunakannya dengan kurang baik dan berbicara dan berinteraksi satu sama lain. Jawaban nomor 2 yaitu terjadinya perubahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya alat teknologi yang berhubungan dengan kehidupan, contohnya alat komunikasi seperti HP, kompor, listrik, dan mesin cuci. Jawaban nomor 3 untuk membantu kita untuk berkomunikasi secara jarak jauh menggunakan HP atau laptop, berbelanja online menggunakan aplikasi Shopee, belajar online menggunakan Google Meet atau Classroom. Setelah tadi pemaparan dari kelompok 3, mungkin kelompok lain ada pertanyaannya atau tanggapan dari jawaban kelompok 3? Sudah ada? Iya, Pak. Oke, berarti sudah semua setuju ya jawaban dari kelompok 3. Ya, beri aplaus.
Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Siapa perwakilannya? Kiki. Ya, Kiki silakan berdiri. Bagaimana masyarakat digital yang ada di Indonesia saat ini? Jawabannya lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. 2. Apa efek dari munculnya masyarakat digital dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, masyarakat lebih mudah berbelanja, transportasi, berkomunikasi. 3. Beri contoh penerapan pemanfaatan teknologi digital yang bisa kalian gunakan. Contohnya belajar online menggunakan Google Classroom, WhatsApp, dan Zoom. Beri aplaus. Nah, itulah tadi penyampaian jawaban dari kelompok 3 atau hasil diskusi dari kelompok 3. Ada kelompok lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang jawaban dari kelompok 4? Pak. Oh, ya, silakan Supadi. Jawaban dari nomor 1, karena belum menggambarkan masyarakat digital yang ada di Indonesia. Mungkin kelompok 1 bisa memperjelas jawabannya. Oke, nah tadi kelompok 4 menjawab nomor 1 ya. Itu jawabannya lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Itu belum menggambarkan masyarakat Indonesia saat ini. Jadi mungkin bisa diperjelas ya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Atau kelompok lain ada yang bisa bantu kelompok 4 untuk menjawab? Oke, bagaimana? Ada yang bisa bantu kelompok 4? Oke, Wisnu silahkan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 4, yaitu masyarakat digital Indonesia saat ini sudah hampir semua menggunakan teknologi digital, namun masih banyak juga yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Oke. Secara umum masyarakat Indonesia terhadap teknologi digital atau penggunaan teknologi digital. Oke, masih ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada ya, jadi beri aplaus untuk kelompok 4. Dan beri aplaus ke Wisnu yang sudah membantu kelompok 4. Oke ya. Terhadap materi pembelajaran hari ini, ada yang bisa kasih kita kesimpulan? Oke, Fadila ya. Oke, silakan Fadila. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, masyarakat digital merupakan masyarakat yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja dan berekreasi. Warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. Contohnya bermain Facebook, bermain game online, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Sama halnya dengan warga dunia nyata. Semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etika dan norma, serta memiliki tanggung jawab di dunia maya. Oke, beri aplaus. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, bekerja, dan berekreasi. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat diterapkan memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Secara garis besarnya,
tentang masyarakat digital, yang dimana masyarakat digital yang mampu menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembelajarannya. Ada pertanyaan? Dari ya, jadi saya rasa sudah cukup jelas. Kita sampai ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi semuanya siap. Oke, baik, sebelum kita pelajaran buka kelasnya, pimpin temannya berdoa ya sebelum pulang. Siap gerak. Doa selesai. Istirahat tempat, gerak. Oke, jadi demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan pulang ke rumah ya.